Fisiologi sistem urinarius bertanggung jawab untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, menghilangkan produk limbah metabolisme, serta menjaga keseimbangan asam basa darah. Sistem ini melibatkan ginjal, saluran urin, dan organ terkait yang bekerja bersama untuk memfiltrasi darah, menghasilkan urin, dan mengatur keseimbangan tubuh. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai fisiologi sistem urinarius. 1. Struktur dan fungsi organ sistem urinarius. Sistem urinarius terdiri dari ginjal, saluran pengumpul urin, dan kantung kemih. Dengan fungsi utama untuk menyaring darah dan mengeluarkan limbah tubuh melalui urin. A. Ginjal, yaitu organ utama dalam sistem urinarius yang berfungsi untuk menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, serta mengeluarkan produk limbah dan kelebihan zat yang tidak dibutuhkan tubuh. B. Struktur ginjal. Setiap ginjal terdiri dari korteks ginjal, lapisan luar, medula ginjal, lapisan dalam, dan pelvis ginjal, ruang pengumpulan urin. Ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron, yang merupakan unit fungsional utama ginjal. C. Nefron, yaitu unit fungsional ginjal yang terdiri dari 1. Glomerulus, jaringan kapiler di dalam kapsul Bowman yang berfungsi untuk menyaring darah. 2. Kapsul Bowman, struktur yang mengumpulkan filtrat dari darah setelah disaring oleh glomerulus. 3. Tubulus proksimal, bagian dari nefron yang berfungsi untuk menyerap kembali sebagian besar air, elektrolit, dan glukosa. 4. Lingkaran Henle, struktur yang berfungsi untuk menciptakan gradien osmotik di ginjal yang penting untuk reabsorpsi air dan garam. 5. Tubulus distal, bagian nefron yang terlibat dalam pengaturan keseimbangan elektrolit dan pH darah. 6. Saluran pengumpul, mengumpulkan urin dari beberapa nefron dan mengarahkannya ke pelvis ginjal sebelum dibawa ke kandung kemih. 7. Saluran pengumpul urin. Setelah urin terbentuk di ginjal, urin diteruskan ke ureter, yang mengarah ke kandung kemih, dan akhirnya keluar dari tubuh melalui uretra. 2. Proses pembentukan urin. Pembentukan urin melibatkan 3 proses utama, yakni filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. A. Filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus adalah proses pertama dalam pembentukan urin yang terjadi di glomerulus. 1. Filtrasi darah, yaitu darah yang memasuki ginjal melalui arteri renalis mengalir ke dalam glomerulus. Di sini, darah disaring untuk memisahkan komponen-komponen yang lebih besar, seperti sel darah dan protein, dari air, elektrolit, dan produk limbah,
seperti urea, kreatinin, dan asam urat yang lebih kecil. 2. Filtrat glomerulus, yakni hasil penyaringan ini disebut filtrat glomerulus, yang mengandung air, glukosa, asam amino, urea, ion seperti natrium, kalium, klorida, kalsium, dan bikarbonat, serta produk limbah lainnya. Filtrat ini kemudian mengalir ke dalam kapsul Bowman untuk diproses lebih lanjut. B. Reabsorsi. Reabsorsi adalah proses di mana zat-zat yang berguna, seperti air, glukosa, asam amino, dan elektrolit, diserap kembali ke dalam darah dari filtrat ginjal, yang meliputi 1. Reabsorsi di tubulus proksimal, yaitu sebagian besar air, glukosa, asam amino, dan elektrolit, seperti natrium dan klorida, diserap kembali di tubulus proksimal. Proses ini terjadi melalui mekanisme aktif dan pasif, yang bergantung pada gradien konsentrasi dan transport aktif menggunakan energi. 2. Reabsorsi di lingkaran Henle, yakni di lingkaran Henle, sebagian besar air dan garam, terutama natrium dan klorida, diserap kembali. Hal ini membantu menciptakan gradien osmotik yang memungkinkan tubuh untuk mengatur konsentrasi urin. 3. Reabsorsi di tubulus distal, yaitu reabsorsi natrium, kalsium, dan bikarbonat terjadi di sini. Pada bagian ini, pengaturan keseimbangan elektrolit dan pH darah lebih lanjut terjadi. C. Sekresi. Sekresi adalah proses pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh atau berlebih ke dalam lumen tubulus untuk dikeluarkan melalui urin. Zat yang disekresi antara lain, 1. Ion H, yaitu untuk mengatur pH darah. Ion hidrogen dikeluarkan ke dalam urin untuk menurunkan keasaman darah. 2. Kalium K, yakni kadar kalium yang berlebihan dalam darah disekresi ke dalam urin. 3. Produk limbah, yakni beberapa produk limbah seperti asam urat juga disekresi ke dalam urin untuk dieliminasi. D. Pengaturan konsentrasi dan volume urin, yang meliputi 1. Hormon antidiuretik ADH, yaitu ADH diproduksi oleh hipotalamus dan disekresikan oleh kelenjar pituitari posterior. Hormon ini mengatur reabsorsi air di saluran pengumpul ginjal. Ketika tubuh kekurangan cairan, ADH akan meningkatkan reabsorsi air, menghasilkan urin yang lebih pekat dan lebih sedikit. 2. Aldosteron, yakni hormon ini diproduksi oleh korteks adrenal dan mempengaruhi reabsorsi natrium di tubulus distal dan saluran pengumpul. Peningkatan reabsorsi natrium menyebabkan retensi air, yang meningkatkan volume darah dan tekanan darah. 3.
3. Peptida natriuretik atrial, ANP, yakni ANP diproduksi oleh jantung dan bekerja untuk mengurangi reabsorpsi natrium dan menghambat sekresi aldosteron, yang membantu mengurangi volume cairan tubuh. 3. Pengaturan keseimbangan asam basa. Sistem urinarius juga berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa tubuh dengan mengeluarkan ion H dan reabsorpsi ion bikarbonat, HCO. Ginjal memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan pH darah melalui proses sekresi asam dan reabsorpsi bikarbonat, yakni asekresi H, yaitu jika darah terlalu asam, pH rendah. Ginjal akan mengeluarkan lebih banyak ion hidrogen ke dalam urin untuk meningkatkan pH darah. B. Reabsorpsi HCO, yaitu jika darah terlalu basah, pH tinggi. Ginjal akan mengurangi reabsorpsi bikarbonat untuk menurunkan pH darah. 4. Fungsi hormon dan regulasi ginjal, selain ADH, aldosteron, dan ANP. Ginjal juga berperan dalam sekresi beberapa hormon yang mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan, yaitu A-eritropoietin, EPO. Hormon ini diproduksi oleh ginjal dan merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah ketika oksigen dalam darah rendah. B. Renin. Renin adalah enzim yang disekresikan oleh ginjal yang berperan dalam sistem renin-angiotensin aldosteron, RAAS, yang mengatur tekanan darah dan keseimbangan natrium. Renin merangsang produksi angiotensin 2, yang menyebabkan vasokonstriksi dan sekresi aldosteron untuk meningkatkan volume darah dan tekanan darah. 5. Pembuangan urin setelah proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi selesai, hasil akhirnya adalah urin yang mengandung produk limbah seperti urea, kreatinin, amonia, dan elektrolit berlebih yang perlu dikeluarkan dari tubuh. Pengaliran urin, yakni urin dikumpulkan di pelvis ginjal, kemudian mengalir melalui ureter menuju kandung kemih untuk penyimpanan sementara. Ketika kandung kemih penuh, urin dikeluarkan melalui uretra selama proses buang air kecil, mikturisi. 6. Gangguan pada sistem urinarius. Beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem urinarius termasuk A. Gagal ginjal. Ketika ginjal tidak dapat menyaring darah dengan efisien, dapat menyebabkan penumpukan produk limbah dan cairan berlebih dalam tubuh. B. Infeksi saluran kemih, ISK. Infeksi yang dapat terjadi di saluran kemih bagian bawah, uretra, kandung kemih, atau bagian atas, ginjal, ureter. C. Batu ginjal, pembentukan kristal mineral yang mengeras di ginjal, yang dapat mengganggu aliran urin. D. Hipertensi, tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal dari waktu ke waktu,
mengganggu fungsinya dalam penyaringan darah. Diabetes mellitus. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, mempengaruhi kemampuan ginjal untuk menyaring darah.